Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Fitriani. Saya mahasiswi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Bandung. Nah, di sini saya akan mewawancarai salah seorang mahasiswi juga yang mengikuti berbagai macam organisasi. Nah, sebelum kita ngobrol sama beliau, kita lihat dulu CV-nya terlebih dahulu. Kan tadi udah lihat CV-nya, sekarang kita langsung aja ngobrol sama dia. Nah, sekarang saya udah bareng sama Teh Yuna ini. Mungkin kalau nama Yuna ini kepanjangan kali ya. Mungkin nama panggilannya apa, Teh? Yuna, biar mungkin kalau panggil Yuna ini kan gimana gitu ya, Iya. susah juga gitu. Ya udah Yuna aja. Jadi sekarang saya udah bareng sama Teh Yuna. Nah, jadi Teh, saya itu punya beberapa pertanyaan yang mungkin jawabannya bisa Teteh share gitu sama kita semua tentang pengalaman Teteh berorganisasi itu seperti apa. Tapi sebelum masuk ke pertanyaannya, saya mau nanya dulu. Teteh tuh kuliahnya di mana sama jurusan apa? Ya, saya kuliah di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bandung. Jurusannya Kebidanan Kampus Bandung yang letaknya ada di belakang Rumah Sakit Hasan Sadikin, tepatnya di Jalan Makmur nomor 23. Ya, berarti dia itu adalah seorang bidan ya nantinya. Gitu. Nah, mungkin untuk mengefektifkan waktu, kita langsung aja ke pertanyaannya ya. Pertanyaannya, saya mau nanya nih Teh, aktif pemimpin itu seperti apa sih menurut Teteh? Sebenarnya untuk arti pemimpin sendiri kan banyak ya, banyak peneliti-peneliti yang menjelaskan gitu, pemikir-pemikir yang menjawab pemimpin itu seperti apa, banyak artiannya. Tapi mungkin menurut saya sendiri yang simpel aja kali ya, pemimpin itu adalah seorang pemimpin yang memiliki sifat leadership di dalamnya, yaitu selain untuk memimpin dirinya sendiri, juga memimpin orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut, yaitu seorang juga yang memiliki kewibawaan. Nah, selain itu pemimpin juga harus seseorang yang memang jiwa leadershipnya tinggi, jadi dia memiliki jiwa yang dia mampu mengendalikan emosi dia dan bisa apa yang harus dia lakukan dan yang tidak harus dia lakukan. Jangan cuma menjadi bos yang mungkin misalnya nyuruh-nyuruh dan sebagainya, tapi dia juga mau bekerja di dalamnya. Selain itu, pemimpin itu seorang yang pelopor, jadi dimana dia bisa berjalan lebih awal, mungkin memiliki gagasan-gagasan yang emang dia lebih awal miliki dibanding yang lain. Terus dia juga yang bisa menjadi pelopor, terus dia yang bisa mengambil langkah lebih awal, dia yang bisa memotivasi, terus bisa menjadi moderator di antara anggota-anggotanya, dia yang bisa menjadi penanggung jawab dalam sebuah keputusan-keputusan atau program-program yang dia canangkan dalam organisasi tersebut. Terus dia yang bisa mengarahkan, membimbing dan juga menggerakkan anggota-anggota yang ada di dalamnya gitu. Terus pemimpin juga seseorang yang memiliki tujuan yang jelas, terarah dan juga selaras dengan visi misi yang telah dia buat atau visi misi yang ada dalam organisasi tersebut gitu. Itu ya. Dan pertanyaan selanjutnya itu adalah pengalaman kepemimpinan apa sih yang pernah Teteh alamin gitu? Mungkin pengalaman kepemimpinan kan ada banyak gitu ya, beberapa lah. Mungkin ada 2 atau berapa? Mungkin 2 yang paling agak sulit aja gitu ya, Iya. mungkin menurut saya sulit. Itu yang pertama ada LDKM Kebidanan, yaitu salah satu latihan dasar kepemimpinan mahasiswa. Itu di situ mahasiswa mahasiswa baru tuh ditempa, jadi dia akan menjadi bidan yang seperti apa. Nah, di sini kenapa sulitnya adalah karena di dalamnya kita
bukan cuma anggota himpunan kita sendiri, tapi kita juga open recruitment, jadi kita ngambil dari orang-orang luar. Terus kita juga berkolaborasi dengan pihak ketiga, yaitu dari pihak militer, supaya jiwa-jiwa bidan itu tangguh juga ya, nggak lembek gitu ya iya, kan. Terus dia juga disiplinnya tinggi, karena memang bidan itu harus disiplin. Kalau nggak disiplin pasien kita gitu kan, taruhannya. Terus teliti, cepat gitu kan, harus kayak gitu. Nah, itu yang menjadi tantangan adalah ketika kita berkolaborasi dengan pihak ketiga, dan juga bagaimana cara kita mengatur orang yang tidak memiliki pengalaman organisasi di dalamnya. Terus mungkin yang kedua adalah ketika kita mengadakan acara inaugurasi. Kenapa inaugurasi? Karena inaugurasi itu kan pelepasan alumni ya, maksudnya yang baru lulus gitu. Nah, di situ kan biasanya ada perbedaan keinginan, perbedaan pendapat antara pihak kampus dan juga pihak alumni. Jadi kadang kita organisasi pengennya seperti ini, kampus pengennya seperti ini, dan juga alumni pengennya seperti ini. Jadi ada 3 pemikiran yang harus kita satukan supaya bagaimana program kerja itu dapat berjalan dengan baik dan juga selaras dengan keinginan dari ketiganya gitu. Jadi harus mikirin juga tentang yang alumni itu gimana pengennya, yang kampus sama organisasi yang mau ngadain acaranya. Iya, betul. Nah, yang selanjutnya itu ada pemimpin seperti apa sih yang sering teteh temuin gitu di organisasi-organisasi? Dari tipe-tipe kepemimpinan kan banyak ya. Ada beberapa tipe pemimpin berbeda dari pemikir. Mungkin ada beberapa tipe-tipe kepemimpinan yang mungkin yang sering ditemui itu ada beberapa yang diantaranya yaitu dia paternalistik. Sebenarnya ini nggak jauh beda sama otoriter. Jadi dimana dia di situ pemegang kendali, dia tidak menganggap bahwa anggotanya juga bisa berpendapat. Jadi dia lebih mengedepankan pendapat dia sendiri gitu. Dan di sini kurang mendukung kreativitas anggota-anggotanya Karena dibatasi ya. Iya, seperti itu. Terus ada yang kedua yaitu tipe laissez-faire. Jadi dia itu bisa disebut pemimpin yang pasif. Kenapa dia pemimpin yang pasif? Karena di situ dia membebaskan anggotanya untuk berkreasi selama itu masih selaras dengan tujuan dari organisasi tersebut. Tapi ini biasanya kurang disukai ya. Kenapa kurang disukai? Karena kan pemimpin harusnya dia bisa memegang kendali, dia bisa mengarahkan anggotanya ketika terjadi sesuatu yang mungkin salah. Dan sedangkan ketika kita manusia kan juga hakikatnya harus saling mengingatkan gitu. Kalau ada salah ya mungkin kalau pemimpin yang seperti ini dia kurang peduli terhadap anggotanya dan juga organisasinya ke depannya seperti apa. Terus mungkin satu lagi yang sering ditemui yaitu tipe situasional. Jadi dia mengikuti lingkungan dan anggota yang mendukung. Jadi dia bersifat bagaimana anggotanya di dalamnya itu seperti apa, dan juga dia menjadi pemimpin yang lingkungannya seperti apa nih, dan dia akan bergerak seperti itu. Mengikuti mungkin ya di lingkungannya seperti apa gitu. Nah, selanjutnya itu ada pengalaman yang paling berkesan selama teteh memimpin itu apa sih? Pengalaman yang paling berkesan adalah ketika program kerja yang kita jalankan tuh benar-benar banyak tantangannya, banyak rintangannya. Kenapa? Karena kalau nggak banyak rintangan kita nggak akan banyak belajar. Iya. Gitu. Terus selain itu juga pengalaman yang membuat saya berkesan adalah ketika kita memiliki ini agenda sebenarnya agenda kerja di mana bersifat situasional dalam acara-acara menjadi relawan. Itu salah satu program kerja dari salah satu organisasi saya yang memang itu membuat berkesan, karena gak semua orang bisa ada di posisi itu gitu, dan gak semua orang bisa terjun langsung ke sana karena dalam kondisi bencana tidak semua orang dapat bergabung bersama yang memang ahli di bidangnya kayak tim SAR, BNPB gitu kan. Yang itu tuh bener-bener kayak berkesan karena kita bisa
tahu kejadian langsungnya, kita tahu realnya seperti apa, dan banyak relasi-relasi baru gitu di situ yang bisa kita ambil ilmunya. Jadi banyak pengalaman juga, banyak temen juga jadi relawan itu kan. Nah, yang terakhir nih Teh, dalam pengambilan keputusan, apa sih kesulitannya gitu yang Teteh alamin? Pengambilan keputusan ya, pengambilan keputusan itu adalah kita misalkan aja nih, kita punya sebuah program kerja, lalu ada di dalamnya kita dihadapkan dengan beberapa pilihan. Nah, ketika pengambilan keputusan kita nggak bisa sepenuhnya, menurut saya keputusan yang diambil seperti ini nih, menurut anggota saya seperti ini. Nah, dalam kepemimpinan, sebagai seorang pemimpin kita harus bisa menelaah lagi bagaimana jika kita mengambil keputusan yang ini dan mengambil keputusan yang ini. Kita nggak bisa cuma mendengarkan apa yang kita mau, dan juga kita nggak bisa mendengarkan terus apa yang anggota kita ucapkan. Jadi memang kita harus dapat menyelaraskan keduanya gitu. Nah, selain itu juga keputusan yang mungkin sulit adalah ketika banyak tentangan dari berbagai faktor gitu ya. Karena kan dalam pengambilan keputusan sebuah program kerja bukan hanya dari pemimpin dan anggotanya juga, tapi ada dari beberapa pihak yang mungkin menyulitkan kita, dan itu yang menjadi tantangan adalah bagaimana kita meyakinkan agar apa yang kita ambil itu diterima oleh banyak orang. Iya Gitu sih. Mungkin itu ya kesulitannya, dan memang mengambil keputusan itu nggak harus langsung, tapi harus dipikirin dulu apa-apanya. Betul sekali. Nah, itu dia wawancara saya sama Teh Yuna. Mungkin sedikit tapi bisa menjadi pelajaran buat kita semua dengan pengalaman-pengalaman Teh Yuna yang luar biasa ini. Nah, sebelum saya tutup, mungkin ada gak sih satu pesan atau mungkin Teteh pengen ada pemimpin yang seperti apa gitu buat kedepannya? Untuk pemimpin sendiri ya, pemimpin itu bukan hanya soal jabatan, bukan hanya pemegang kendali atau pemegang kuasa dalam satu hal atau satu organisasi dalam suatu kebijakan. Tapi pemimpin adalah seseorang yang memang mampu menjadi pelopor di dalamnya, mampu menghadapi situasi-situasi sulit yang akan dia tempa ke depannya. Karena kan ke depannya kita tidak akan tahu seperti apa. Nah, diharapkan pemimpin itu dia yang mampu profesional, dia yang mampu selain memimpin anggota dalamnya, dia juga mampu memimpin dirinya sendiri. Dia mampu mengelola emosinya dia sendiri. Dia bisa mengesampingkan antara masalah pribadinya, emosional pribadinya, dengan emosi dalam organisasi tersebut. Selain itu juga pemimpin yang diharapkan itu pemimpin yang memang bisa benar-benar leadership ya. Jadi dia juga mau ikut terjun di dalamnya, dia mau melihat bagaimana anggotanya itu seperti apa, dan dia mampu mengkritisi gitu. Dia mampu berpikir kritis, berpikir cepat dan tepat jika terjadi suatu masalah, dan bagaimana penyelesaiannya tanpa banyak basa-basi dan tanpa banyak berbicara. Jadi beraksi, karena kami butuh bukti, bukan hanya janji semata. Oke. Nah, sebelumnya saya mau makasih banyak Mbak Teh Yuna udah mau meluangkan waktunya dan mau sharing-sharing. Mungkin itu sedikit pengalaman yang bisa menambah wawasan dalam hal kepemimpinan ya. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.